Cepat kayu. Sudah terlambat, sudah terlambat. Habislah aku. Permisi, beri jalan. Tolong beri jalan sebentar, terima kasih. Bagaimana bisa Anda mencoba menipu saya dengan berpura-pura jatuh? Pagi-pagi sekali sudah pura-pura celaka begini, apa Anda tidak punya rasa malu? Air. Tolong aku. Apa yang Anda katakan? Gula. Gula? Jangan-jangan kadar gula darah Anda rendah? Kebetulan masih ada sebotol susu unta olahan. Sudahlah, yang penting tolong orang dulu. Cepat minum. Tidak bisa, dia sudah tidak sadarkan diri. Yanyan. Yanyan. Xiao Yue, kamu datang di saat yang tepat. Orang ini tiba-tiba pingsan. Aku baru saja memberinya sedikit susu. Aduh, aku serahkan padamu ya. Kamu. Kenapa? Kamu selalu membuat masalah sih? Bagaimana kalau orang ini tiada? Tuan muda, tuan muda, tuan muda, tuan muda, cepat. Tenang saja, tidak ada apa-apa. Tidak apa-apa. Tuan muda, tuan muda. Ayo, bantu dia berdiri. Aku berutang budi padamu. Kapanpun kamu sempat, bawa benda ini, dan carilah aku. Huaken Dairy Group, Kinshuo. Tuan muda, kamu memberikan kartu namamu kepada gadis itu? Jangan-jangan kamu tertarik padanya? Susu yang dia berikan padaku, jauh lebih baik dari apa yang kita kembangkan. Aku ingin mencoba menghubunginya, untuk melihat apakah kita bisa meneliti formulanya. Saya mengerti. Akan segera saya minta orang mencari segala informasi tentang dirinya. Ayo pergi. Huaken Group, Kinshuo. Karena Kinshuo mengira aku yang telah menyelamatkannya, maka aku akan memanfaatkan kesalahan ini. Lagi pula dia tidak akan menyadarinya. Tunggu sebentar. Dia pergi hari ini untuk melakukan wawancara di Huaken Group. Halo, Presiden Qin. Apakah kita bisa bertemu sekarang? Bukankah katanya ada 3 orang yang diwawancara? Di mana yang satunya lagi? Zanyan, waktunya sudah lewat. Akhiri saja wawancara hari ini. Semuanya, para juri, maaf, saya terlambat. Waktu wawancara sudah berakhir, silakan Anda pergi. Aku tadi sedang di jalan dan menolong orang. Dalam keadaan normal, aku tidak mungkin terlambat. Aku demi wawancara ini sudah bersiap sangat banyak. Mohon beri saya satu kesempatan lagi. Baiklah, kalau begitu cepatlah. Halo para juri. Hari ini aku datang wawancara untuk posisi penilai produk susu. Apa kamu tahu posisi ini tugasnya apa saja? Posisi ini berdasarkan rentang usia pelanggan yang berbeda adalah untuk meracik produk yang paling cocok bagi mereka. Kenapa melamar posisi ini? Karena indera pengecap dan penciuman saya sangat peka. Selain itu, saya sangat menyukai peracikan susu. Mari.
Gunakan penciuman peka dan indera pengecap alamimu itu, cobalah cicipi. Lihat apa perbedaannya. Kenapa? Tidak bisa merasakannya? 3 gelas ini semuanya menggunakan 100 ml air untuk membuat racikan susu. Tak perlu kamu jelaskan itu. Gelas ini memakai 5 gram susu bubuk. Gelas ini memakai 10 gram susu bubuk dan 5 gram gula. Gelas ini menggunakan 50 gram susu bubuk. Konsentrasi yang berbeda, rasa di mulut yang berbeda, kandungan nutrisinya tentu saja juga berbeda. Hanya dengan satu sesapan? Bisa langsung membedakan konsentrasinya? Itu bukan apa-apa. Kalau aku minum susu, aku bisa tahu apa yang sebenarnya dimakan oleh sapi itu. Nona Zan, anak muda, jangan bicara terlalu sombong. Jika tidak, meskipun kamu punya indera penciuman jenius, itu tidak akan ada gunanya. Aku tidak sombong, aku hanya mengatakan yang sejujurnya. Bolehkah aku memakan ini? Boleh. Dalam masa pertumbuhan apel ini, ia telah disemprot obat sebanyak 2 kali. Pertama, saat buah baru tumbuh, disemprot dengan zat pendorong pertumbuhan. Dan yang kedua, adalah pestisida, waktunya 3 bulan yang lalu. Dari mana asal apel ini? Ini ditanam sendiri oleh ayah saya, dibawa dari desa untuk kami cicipi. Memang benar-benar hanya disemprot obat 2 kali saja. Benar-benar orang hebat. Sekarang juga aku akan menghubungi presiden direktur. Baik. Kamu ingin bekerja di Huaken? Saya sudah lama ingin bekerja di Huaken. Saya sudah lama mengirimkan CV. Tetapi Huaken memiliki tes wawancara yang ketat, bahkan kesempatan untuk wawancara pun belum pernah saya dapatkan. Baik, tidak perlu wawancara lagi. Benarkah? Tentu saja. Nona Jiao, susu yang Anda berikan pada saya hari ini, beli di mana? Itu adalah susu yang Zanyan buat sendiri dengan olahan gumpalan susu. Mengapa dia menanyakan itu? Susunya... Itu adalah buatan saya sendiri. Bagus sekali. Kamu bisa datang ke perusahaanku untuk menjadi kurator produk susu. Wawancara. Nona Zan, begitu jadwal presiden direktur sudah ditentukan, saya akan segera memberitahu Anda. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa. Bakat seperti ini, benar-benar baru pertama kali saya temui. Saya akan segera melaporkannya kepada presiden direktur. Jangan sampai orang berbakat seperti dia pindah ke perusahaan saingan. Benar, kita harus bergegas. Cuma wawancara saja, lelah sekali rasanya. Kamu benaran pergi wawancara di Huaken? Tentu saja. Dan kurasa kali ini aku pasti berhasil. Kenapa? Karena aku punya indera penciuman dan perasa yang jenius. Aku membuat ketiga pewawancara itu benar-benar terpaku. Mereka semua sangat kagum hingga berlutut di hadapanku. Bukankah katanya posisi ini sangat krusial? Bukankah harus presiden direktur sendiri yang mewawancarai? Bicara soal presiden direktur itu, dia benar-benar keterlaluan.
waktu wawancara yang sudah kami janjikan, ternyata dia tidak muncul pada akhirnya. Baguslah kalau begitu. Bagus apanya? Maksudku, hal yang baik memang butuh perjuangan. Halo? Xiao Yue, Yanyan, ini satu-satunya kesempatanku untuk masuk ke keluarga kaya. Jadi jangan salahkan aku ya. rasanya tidak tepat. Cangkir yang kuminum, aromanya lembut, rasanya agak manis, tidak ada bau prengus, teksturnya sangat kental, dan sangat enak. Di mana sebenarnya Presiden Qin meminumnya? Saat aku pingsan karena kurang gula darah, Xiao Yue yang menyelamatkanku. Mungkinkah itu karena saat seseorang kurang gula darah, indera perasanya menjadi lebih sensitif? Itu sebabnya. Tentu saja bukan. Kalau begitu mintalah. Nona Zhao meraciknya sekali lagi, supaya kami semua juga bisa mempelajarinya. Aku. Meskipun sering melihat Zanyan membuatnya, tapi aku tidak pernah mengerjakannya sendiri. Kenapa terburu-buru? Xiao Yue baru saja masuk perusahaan. Dia belum tahu apa-apa. Oh ya, secara resmi saya umumkan bahwa Xiao Yue adalah kritikus rasa perusahaan kami. Kritikus rasa, Presiden Qin, sebelumnya saya sudah melapor kepada Anda. Di antara para kandidat ada seseorang bernama Zanyan, dia sangat ahli. Apakah Anda sedang meragukan keputusan saya? Presiden Qin, manajer Wang melakukan ini demi kebaikan perusahaan. Anda jangan membelaku. Tapi dia benar-benar sangat luar biasa. Bagaimana jika perusahaan lain merekrutnya? Lalu kenapa? Posisi kritikus rasa harus melewati seleksi ketat perusahaan. Jadi silakan minta Nona Zhao meracik susu yang diminum Presiden Qin kemarin. Buatlah seperti itu sebelum dia resmi bekerja. Demi mendapatkan Qin Shuo sepenuhnya, aku harus berhasil mencuri rahasianya. Karena Presiden Qin sudah memilih juri pencicipnya, maka untuk orang yang sebelumnya, terpaksa harus saya tolak. Aduh, sayang sekali. Kemampuan Zanyan benar-benar kuat. Saya sangat mempercayai kemampuannya. Benar-benar tidak habis pikir. Kamu bilang Presiden Qin ingin memasukkan orang? Memangnya departemen lain tidak bisa? Kenapa harus menjadi juri pencicip produk susu? Posisi ini sangatlah penting. Manajer yang, jangan tolak Zanyan dulu. Tunggu, apa yang ingin kamu lakukan? Beritahu dia untuk ikut tes ulang. Waktunya ditetapkan pada hari penilaian Jiao Xiao Yue. Suhu susunya terlalu tinggi, susu yang diracik seperti ini tidak hanya merusak nutrisinya, tapi rasanya juga tidak akan enak. Sulit sekali ya. Susu yang diracik seperti ini akan terasa harum, rasanya tidak akan bikin mual, dan sangat enak diminum. Ayo, cepat cobalah. Tapi kenapa aku tidak bisa meracik rasa yang sama? Tidak apa-apa, tenang saja. Jika nanti aku punya segelas susu untuk diminum, pasti akan aku sisakan setengah gelas untukmu. Tidak ada cara lain. Aku harus pakai hasil racikannya sebagai pengganti. Yanyan, aku ingin pergi keluar sebentar. Bisakah kamu membantuku meracik susu seperti yang kita minum pagi tadi? Ada di dalam kulkas. Dah. Sampai jumpa. Halo?
tes ulang, itu artinya masih ada satu kesempatan lagi. Ya, saya pasti akan datang tepat waktu. Inilah susu unta yang kuracik sendiri. Semuanya boleh mencicipinya. Apa yang dibuat oleh Zanyan itu hanya cukup diminum oleh Qin Shuo sendirian. Yang lain hanya bisa minum racikanku. Namun, asalkan bisa meyakinkan Qin Shuo, posisiku tak akan aman. Inilah rasa yang diinginkan Presiden Qin. Bagus. Rasanya tepat seperti ini. Bagaimana menurut kalian semua? Teksturnya lembut dan aromanya harum. Dibandingkan beberapa produk baru yang kami kembangkan, rasanya jauh lebih lezat. Aku memang cukup pemilih soal rasa. Ini adalah rasa favoritku. Dan kebetulan, ini juga rasa yang paling disukai Presiden Qin. Aku yakin, susu bubuk yang diolah dengan resep dari Xiao Yue ini pasti akan laku di pasaran. Resep ini, aku bertekad untuk mendapatkannya. Kalau begitu, sekarang aku sudah bisa resmi menjadi kurator rasa untuk Huaken Group, kan? Tentu saja, posisi ini hanya pantas untukmu. Presiden Qin, Tunggu sebentar. Presiden Qin, Ada apa? tidak ada apa-apa. Bukankah kamu tadi sudah mencicipinya? Aku belum meminumnya nih. Ayo, tunggu sebentar. Ketiga orang yang ada di sini adalah kurator pencicip yang luar biasa bagi perusahaan. Kebetulan Presiden Qin juga merasa cukup tertarik. Bagaimana kalau begini saja tolong bantu aku sedikit? Di departemenku ada seorang pendatang baru. Tolong bantu dia mencicipi produk baru ini. produk baru? Benar, produk baru ini masih belum cukup sempurna. Jika kalian semua bisa memberikan saran yang lebih berharga, efisiensi kerja kita akan menjadi sedikit lebih tinggi. Kamu ini sedang mencari kesempatan demi kepentingan pribadi, ya? Tapi kalau aku, sepertinya akan sangat senang untuk membantu. Bagaimana menurut yang lain? Baiklah, pergilah dan ambilkan. Silakan masuk. Zanyan, Bukankah ini orang yang aku selamatkan waktu itu? aduh, Ada apa denganmu? perutku sakit. Presiden Qin, temani aku ke rumah sakit. Tapi, aku akan meminta asisten untuk mengantarmu. Tidak perlu. Aku ingin Anda yang menemaniku. Aku, Mengingat karakter Qin Shuo, aku baru saja menyelamatkannya. Dia tidak mungkin menolak permintaanku ini. kalau begitu, aku akan mengantarnya ke rumah sakit dulu. Mari, berikan padaku. Kalian bertiga, silakan dicoba. Rasanya sangat unik. Manisnya pas, tidak amis. Teksturnya kaya, terasa segar dan manis. Enak sekali. Tidak disangka, susu unta bisa diolah menjadi rasa seperti ini. Aku tahu kemampuanmu hebat, tapi tidak menyangka sehebat ini. Bagaimana menurut kalian bertiga? Dibandingkan dengan yang tadi, Kami ini profesional, jujur saja, keduanya punya gaya yang berbeda. Hanya saja, tidak menyangka Presiden Qin akan menyukai selera yang seperti itu. aku akan menyarankan kepada Presiden Qin agar Zanyan menjadi penilai produk susu di perusahaan. Sedangkan untuk si Zhao Xiaoyue itu, aku tidak mau. Ternyata dia Kirim Nona Jiao ke rumah sakit sekarang. Baik, Tuan. Presiden Qin, Kesehatan Xiao Yue lebih utama, kita pergi ke rumah sakit dulu. tapi aku, Wang Ye tidak pernah secara tidak masuk akal menentangku. Aku harus kembali untuk memeriksanya. Presiden Qin, Qin Shuo. Zanyan, beraninya kamu merusak rencanaku. Wang Ye, apakah kamu sudah gila? Sudah sangat jelas, Zhao Xiaoyue itu adalah kekasih Presiden Qin. Jika kamu berkeras melawannya secara langsung, itu tidak akan menguntungkanmu sama sekali.
Benar itu. Presiden Qin biasanya sangat bersikap dingin kepada siapapun. Hanya kepada Nona Jiao saja dia bisa begitu lembut dan memanjakan. Kamu jangan mengambil risiko. Tapi manajer Wang juga melakukannya demi kepentingan perusahaan. Jika Presiden Qin sampai mempermasalahkan hal semacam ini, itu benar-benar akan sangat mengecewakan. Kenapa suasananya mendadak jadi tegang begini? Seolah-olah aku ini orang yang sangat jahat. Presiden Qin, Presiden Qin, Presiden Qin, Jadi, inikah produk baru yang kamu rekomendasikan dengan gigih itu? Benar, silakan dicicipi Presiden Qin. Rasanya pasti tidak akan membuat Anda kecewa. Kamu yang meraciknya. Ya, benar. Cukup cerdik juga strategimu. Belum juga resmi bekerja. Kamu sudah memengaruhi senior perusahaan untuk memperjuangkan kesempatan bagimu. Presiden Qin, Anda tidak benar-benar mengenalku. Mengambil keputusan begitu saja tanpa dasar, tidakkah itu terdengar sedikit terlalu ceroboh? Aku sering mendengar bahwa Hwaken Group hanya melihat kemampuan dalam merekrut orang, tapi melihat kondisi sekarang, tampaknya kabar burung itu bohong belaka. Meski manajer Wang mengakuiku, tapi jika Anda Presiden Qin tidak setuju, aku juga tidak terlalu memaksa harus bergabung dengan Hwaken. Aku baru berkomentar sedikit saja. Kenapa reaksimu sudah sebesar ini? Tampaknya manajer Wang sudah bertekad bulat untuk tidak menerima Jiao Xiaoyue lagi, begitu ya? Saya melakukan ini semua demi kepentingan perusahaan. Hanya karena aku membuat pengecualian untuk merekrutnya. Jadi kamu menganggapku tidak bisa memisahkan urusan pribadi dengan urusan kantor? Presiden Qin, cobalah dulu rasanya baru berkomentar. Tekstur rasa ini terasa sangat familiar. Apa benar kamu yang meracik ini? Iya, Rasa dari gelas ini memang terasa sangat lembut dan halus. Rasa manisnya juga pas. Jika dibandingkan dengan produk yang telah kita kembangkan sebelumnya, keunggulannya sangat nyata. Nona Zhan, kamu memang memiliki kemampuan hebat. Sepertinya Presiden Qin belum kehilangan indera perasanya. Tapi tetap saja tidak bisa dibandingkan dengan minuman milik Xiaoyue. ini. Kamu tidak apa-apa ya, Nyan? Perusahaan bodoh macam apa ini? Aku tidak mau di sini lagi. Ayo pergi. Ayo kita pulang, Xiaoyue. Sudahlah, jangan marah lagi ya, Nyan aku. Oh ya, Xiaoyue, kenapa kamu juga ada di perusahaan ini? Sepertinya dia tidak tahu kalau aku sudah menggantikan posisinya. Ya, Nyan, sebenarnya aku agak sungkan mengatakannya padamu. Presiden Qin, dia adalah kekasihku. Dia? Tapi tadi aku baru saja memaki dia. Tidak apa-apa. Urusan pekerjaan dan pribadi itu berbeda. Sikap dia ke orang lain memang sangat dingin. Baiklah, selama dia baik padamu, Xiaoyue. Andai aku tahu dia orang yang tidak tahu terima kasih dan membalas kebaikan dengan kejahatan, aku tidak akan menolongnya waktu itu. Membalas kebaikan dengan kejahatan, itu karena kamu tidak punya keberuntungan saja. Zhan Yan, Presiden Qin mencarimu. Apa yang ingin Anda lakukan? Semuanya, setelah aku pikirkan, bahan-bahan yang berbeda dan kondisi yang berbeda dalam mengolah produk susu adalah hal wajar jika ada perbedaan hasil. Mengingat posisi penguji, rasa produk susu memerlukan keahlian teknis yang sangat tinggi, maka menurutku, biarkan Nona Zhan dan Xiaoyue mendapatkan kesempatan untuk bersaing secara adil. Presiden Qin, apakah kamu tidak percaya padaku? Ini demi keadilan, jangan berpikir yang tidak-tidak. Semuanya. Di sini ada susu, bubuk, air, dan semua bahan yang mungkin diperlukan. Biarkan mereka berdua meraciknya bersamaan, dan kita lihat siapa yang levelnya lebih tinggi. Ayo mulai. Nona Jiao, kamu tidak akan sakit perut lagi, kan? Bukan urusanmu. Semuanya, setelah mencicipinya, harap melangkah maju untuk memilih rasa yang menurut kalian lebih enak.
Semuanya berpendapat bahwa produk susu dengan rasa terbaik adalah yang diracik oleh Zanyan. Karena hasilnya sudah seperti ini, maka aku setuju. Posisi penguji rasa produk susu di perusahaan kita akan dijabat oleh Nona Zanyan. Jika kamu ingin mencari pekerjaan di perusahaan, saya bisa mengaturnya. Namun posisi penting seperti petugas pencicip produk susu membutuhkan tenaga ahli yang profesional. Aneh sekali, dia jelas-jelas bisa meracik produk susu yang lebih baik. Mengapa dia tidak menunjukkannya? Apa jangan-jangan dia ingin merahasiakan formulanya? Anda sudah mengumumkan bahwa sayalah petugas pencicipnya, tapi sekarang Anda malah menjilat ludah sendiri dan memberikannya kepada orang lain. Anda benar-benar tidak menghargai saya sama sekali. Kamu ingin dihargai? Itu mudah sekali. Perusahaan baru saja membentuk departemen promosi merek yang baru. Bagaimana jika kamu menjadi manajer departemennya? Benarkah? Apakah posisinya lebih tinggi daripada petugas pencicip itu? Tentu saja. Besok kalian berdua ikut denganku untuk menghadiri konferensi pencicipan produk susu. Pakailah pakaian yang formal, jangan sampai mempermalukan perusahaan. Bukankah itu artinya saya bisa bertemu dengan banyak pakar industri di sana? Orang itu bernama Zongdi. Dia adalah ahli pencicip yang sangat ternama di dunia produk susu. Semua produk susu di seluruh negeri asal mendapatkan pengakuan darinya. Saat dipasarkan nanti, pasti akan sukses besar. Hebat sekali. Dia itu sosok yang jenius. Reputasinya di industri ini sangat baik. Sebagai penanggung jawab promosi, jika kamu bisa menjalin hubungan baik dengannya, pekerjaanmu akan jauh lebih mudah. Ternyata Anda mengajakku ke sini untuk memperluas koneksi. Tentu saja. Selama kamu mau, dalam hal karier, aku pasti akan membantumu. Presiden Qin, Tuan Zong, perkenalkan, ini adalah Direktur Qin Shuo dari Huaken Group. Presiden Qin, beliau sudah lama mengagumi Anda. Ternyata Anda Presiden Qin, senang bertemu dengan Anda. Suatu kehormatan bagi saya. Sudah beberapa kali saya menghadiri acara bersama Tuan Zong, tapi tidak pernah punya kesempatan bertemu secara pribadi. Kali ini saya benar-benar beruntung. Saya juga jarang sekali berhubungan langsung dengan pihak perusahaan. Tuan Zong, ini adalah Nona Jiao. Dia juga memiliki banyak penelitian tentang susu formulasi. Jika ada kesempatan, saya harap bisa mendapatkan bimbingan dari Anda. Tri, Nona Jiao, apa ada contoh hasil karyamu? Ini salah saya. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan tokoh hebat seperti Tuan Zong. Tapi tidak masalah. Saya membawa bahan di dalam mobil, buatlah segelas dan bawakan ke sini. saya sekarang juga? Ini kesempatan langka, cepat pergi. Xiao Yue, aku tidak terlambat kan? Aku bangun kesiangan, ketinggalan bus, jadi aku datang naik taksi. Jangan terburu-buru. Masih ada 1 jam lebih kok. Ya, Nyan. Bisakah kamu membantuku membuatkan segelas susu unta? Kepalaku agak pusing. Suhu tubuhmu agak dingin? Ada apa sebenarnya? Apa kamu belum sarapan? Si Presiden Qin itu benar-benar pelit. Bahkan untuk Xiao Yue kita, dia tidak menyiapkan sarapan sama sekali. Benar-benar si Huang Shiren, tidak apa-apa. Aku membawa segelas susu. Minumlah. Ya, Nyan.
Memang hanya kamu yang paling baik kepadaku. Sudahlah, dasar kamu penggila lawan jenis yang melupakan teman. Aku ke toilet dulu untuk merias wajah, agar nanti si Huang Shiren itu tidak mengomeliku lagi karena merusak citra perusahaan. Presiden Qin tidak membohongiku. Ternyata tingkat kemampuan Nona Jiao sangat tinggi. Silakan duduk, mari kita bicara lebih lanjut. Nah, rasa ini yang kucari. Entah kenapa susu racikan Xiao Yue kurang stabil rasanya. Sebaiknya biarkan Zhan Yan mencicipinya. Siapa tahu bisa mendapat inspirasi. Presiden Qin, Cicipi ini. Rasa yang aku inginkan adalah rasa seperti ini. Yang Yan, kakak Dadi, gadis kecil, sudah lama sekali tidak melihatmu. Apa kalian berdua saling kenal? Presiden Qin, beliau ini adalah kakak tetanggaku sejak waktu kecil. Aku sering menggembala unta bersamanya. Wah, benar-benar suatu kebetulan yang berjodoh. Zhan Yan adalah petugas pencicip produk susu di perusahaan kami. Kalau begitu, Presiden Qin, berarti kita sekarang adalah rekan dekat. Harus diakui, pilihanmu sangat bagus. Adik perempuanku ini, penciumannya bahkan lebih tajam dari anjing pelacak. Semuanya, izinkan saya memperkenalkan seorang jenius kepada kalian. Semuanya, saya perkenalkan seorang jenius kepada kalian. Jenius, Apa yang kamu lakukan? sebagai petugas pencicip susu, sudah pasti harus segera membangun popularitas. Kakak akan membantumu. Jenius yang dikatakan oleh Tuan Zong pastinya bukan sembarangan. Ini pertama kalinya Tuan Zong begitu menarik perhatian, entah jenius seperti apa yang dia maksud ya. Semuanya, wanita ini, Zhan Yan Nona Zhan, adalah adik yang aku bimbing sejak dia kecil. Sekarang, dia adalah petugas pencicip susu untuk Huaken Group. Dia memiliki kemampuan khusus di dalam dirinya. Ada apa dengan Zhongdi ini? Huaken Group milikku ini bekerja dengan serius. Aku tidak ingin ini terlihat seperti hal klinik. Kemampuan khusus apa? Tunjukkan satu aksi pada kami. Tunjukkan satu. Tunjukkan satu. Tunjukkan satu. Jangan mempermainkanku. Tidak mungkin. Yan, cobalah. Ini adalah mawar wangi hasil persilangan. Pohon asalnya adalah anggur Kyoho. Tidak pernah menggunakan pupuk kimia. Selama ini selalu menggunakan pupuk alami. Hanya saat buahnya mulai tumbuh, pernah diberi obat sekali. Wah, hebat sekali. Apa hebatnya ini? Orang yang menanam anggurnya saja tidak ada. Perkataanmu itu benar atau tidak? Sama sekali tidak bisa dibuktikan. Benar sekali. Semuanya, apa yang dikatakan Nona Jiao memang sangat masuk akal. Karena Zhan Yan adalah petugas pencicip susu, dan kalian semua yang hadir di sini juga dari industri susu. Bagaimana kalau kalian keluarkan produk susu kalian masing-masing agar bisa dia cicipi? Bagaimana menurut kalian? Berikan padanya untuk dicicipi. Bagaimana menurutmu? Baiklah, ide yang bagus. Presiden Qin, apakah ini bisa dilakukan? Seharusnya, aku hanya bisa mencicipi produk susu dari Huaken Group. Bagaimana menurut Presiden Qin? Ini adalah kesempatan langka yang sangat berharga. Jika berhasil, merek susu bubuk Huaken Group akan menjadi sangat terkenal. Susu ini dibuat dari susu mentah, di dalamnya ditambahkan sakarin, serta ditambahkan garam danau Qinghai. Terlihat kental, tapi rasanya tidak gurih. Sangat tepat. Ini adalah produk minuman susu olahan yang belum sempurna dari perusahaan kami. Nona Zhan ternyata bisa merasakannya. Sungguh luar biasa. Setiap unit 500 gram, ganti sakarinnya. Dengan 50 gram gula pasir, 6 gram garam danau, lalu 5 gram tepung kanji, maka akan mencapai hasil yang serupa. Kamu bisa pulang dan mencobanya. Terima kasih banyak Nona Zhan. Ternyata dia memiliki kemampuan seperti itu.
Bagaimana? Adikku sejak kecil sudah bisa membedakan buah dan sayuran. Hal-hal seperti ini. Baginya, bukan masalah besar sama sekali. Yanyan, coba sekali lagi. Tunggu sebentar. Di sini ada banyak produk jadi milik pabrik ternama. Jika di dalamnya terdapat bahan yang tidak seharusnya ditambahkan, mengatakannya akan menyinggung orang lain. Tapi, jika aku mundur sekarang, bagaimana dengan orang sebanyak ini? Semuanya, mohon maaf. Perusahaan mendadak, ada urusan penting. Nona Zan tidak bisa mencicipi milik Anda, semua satu persatu. Kami pergi dulu. Chuo. Zanyan, beraninya kamu merebut lakiku. Jangan harap itu terjadi. Kamu, bukankah juga dari Waken Group? Kenapa tidak ikut pergi bersama saja? Presiden Qin, tidak apa-apa jika aku duduk di sini. Bagaimana jika aku pindah duduk ke belakang saja? Coba rasakan ini. Apa ini? Ini adalah rasa yang aku cari. Cobalah sebentar. Lihat apakah kamu bisa menduplikasi rasanya untuk produksi massal. Kamu menginginkan rasa ini? Benar. Ini dibuat oleh Xiao Yue, tapi hasilnya tidak stabil. Terkadang manis, terkadang hambar, dan terkadang terlalu manis. Tapi cangkir yang satu ini adalah yang aku inginkan. Rasanya pas. Jelas ini buatanku. Kenapa dibilang buatan Xiao Yue? Dia datang padaku waktu itu. Belajar cara meracik susu unta. Mungkinkah ingin mengejar Qin Shuo? Ada apa? Yang ini tidak bisa diproduksi secara massal. Kenapa? Karena susu murni ini berasal dari unta yang memakan rumput luobuma. Luobuma? Apa itu? Luobuma adalah sejenis rumput di gurun. Ia memiliki daya serap air yang sangat kuat dan bisa menyerap semua air di gurun ke dalam tubuhnya sendiri. Luobuma sendiri mengandung racun, tapi setelah unta memakan rumput ini, racunnya akan hilang. Susu yang dihasilkan juga tidak akan bermasalah. Mungkinkah aroma harum di dalam susunya berasal dari tanaman itu? Benar sekali. Bagus kalau begitu. Perusahaan kita punya pabrik dan juga peternakan unta sendiri. Jika kita menambahkan luobuma ke dalam susu, bukankah produk baru kita akan langsung jadi? Jangan, luobuma tidak bisa langsung ditambahkan ke dalam susu, rasanya akan menjadi terlalu tajam. Lalu bagaimana caranya? Ekstraksi di laboratorium? Biarkan unta itu memakan luobuma, lalu gunakan susu yang mereka hasilkan. Dengan begitu, akan tercipta sebuah aroma yang sangat spesial. Hanya dengan satu sesapan, kamu bisa tahu informasi sebanyak ini. Halo? Shuo, kamu ada di mana? Xiao Yue? Maafkan aku. Aku tadi terlalu terburu-buru sampai melupakanmu. Sekarang, kami sudah dalam perjalanan, pulanglah sendiri naik taksi. Kamu? Ikuti racikan versi ini. Buatlah satu sampel terlebih dahulu. Baik. Xiao Yue, ada hal yang ingin kukatakan padamu. Dasar tidak tahu malu, beraninya kamu merebut lakiku. Jiao Xiao Yue, apa maksudmu? Kita ini teman baik, bagaimana mungkin aku melakukan hal semacam itu? Teman baik? Kamu sering cari perhatian di depan Qin Shuo, jangan kira aku tidak menyadarinya. Aku hanya sedang meracik produk baru dan Presiden Qin merasa tertarik dengan perkembangannya, tidak ada apa-apa di antara kami. Aku tanya padamu, apa kamu mengatakan padanya? Kalau kaulah yang menyelamatkannya? Aku tidak melakukannya. Memangnya ada apa? Jika kamu berani mengatakannya, aku akan membuat perhitungan denganmu. Jiao Xiao Yue, apa yang akan kamu lakukan? Sejujurnya, Qin Shuo selama ini mengira kalau akulah yang telah menyelamatkannya. Itulah alasan mengapa dia selalu menyukai dan patuh kepadaku. Jika kamu berani membongkar hal ini, tanggung sendiri risikonya. Kamu membohonginya. Aku tidak membohonginya. Kamu sendirilah yang telah menyerahkannya padaku. Jadi, susu unta yang disukai Presiden Qin itu, kamu berbohong dan bilang kaulah yang meraciknya? Tidak. Aku ingin kamu sendiri yang mengatakannya, bahwa susu unta itu memang hasil racikanku. Jiao Xiao Yue, apa yang membuatmu berpikir bahwa aku akan membantumu? Kamu sangat munafik, tukang bohong, dan berani mengharapkanku bekerja sama. Aku tidak mau. Apa kamu lupa kalau ibumu sekarang bekerja sebagai buruh ilegal di peternakanku? Dan apakah kamu mau mengabaikan utang ayahmu?
Biar ku beritahu ya. Jika aku melapor kepada polisi, pikirkan saja apa yang akan terjadi pada ibumu. Aku berharap Yanyan di luar sana baik-baik saja. Apa yang mau kamu lakukan? Ajukan pengunduran diri kepada Kinshuo sekarang. Dan jangan pernah bertemu lagi di masa depan. Utang ayahmu akan aku hapus sepenuhnya. Zanyan, cepat ke sini. Aku berbicara dengan orang-orang di peternakan tentang kain rami itu. Mereka sengaja pergi ke rumah petani untuk mengumpulkan susu unta. Dan baru saja mengirimkannya dalam bentuk susu bubuk. Cobalah. Ayo buka mulutmu. Bagaimana rasanya? Eh, boleh juga. Tetapi, dengan blok susu yang kamu inginkan itu, rasanya masih ada sedikit perbedaan. Ada. Apa perbedaannya? Air yang diminum unta memberikan pengaruh nutrisi yang sangat berbeda pada kualitas susu. Bahkan, jika kamu memberikan unta itu makan kain rami, belum tentu akan menghasilkan sumber susu dengan kualitas terbaik. Maksudmu, air yang diminum. Untanya kurang bagus? Jika ingin hasilnya sama persis dengan yang kamu harapkan, sumber air yang diminum unta harus dipilih dengan teliti. Setahu saya saat ini ada di bawah kaki gunung Tian Shan, sebuah aliran sungai kecil tanpa nama. Air sungainya manis dan jernih, serta kaya akan berbagai elemen mikro. Setelah air seperti ini diminum oleh unta, susu yang dihasilkan barulah akan terasa lebih murni dan enak. Bawalah orang untuk mencari tempat ini. Setelah menemukannya, carilah orang untuk mengambil sampel air. Lalu cari sumber air yang serupa untuk memberi makan unta. Itu juga akan memudahkan produksi nantinya. Semua ini cukup kamu ingat saja. Nantinya kamulah yang akan membimbing kami. Maafkan saya, Presiden Qin. Terima kasih karena sudah bersedia memberiku kesempatan saat itu. Sayangnya, karena alasan pribadi, saya harus mengundurkan diri. Aku ingin mengundurkan diri. Resign? Ada apa sebenarnya? Zanyan, apakah telah terjadi sesuatu padamu? Bukan begitu, Presiden Qin. Ini semua adalah alasan pribadiku. Untuk alasan detailnya, aku tidak bisa menjelaskannya. Terima kasih atas kepercayaan Anda padaku selama ini. Sayang sekali aku tidak bisa melanjutkannya lagi. Tunggu sebentar. Zanyan kau. Ashuo, Presiden Qin, bagaimana keadaanmu? Tidak terkena air panas, kan? Apa yang kau lakukan? kau membentakku. Kinshuo, aku sudah melakukan banyak hal untukmu, dan kau jelas tahu perasaanku padamu, tapi sekarang kau malah berpaling dan memeluk wanita lain. Apa kau pernah benar-benar memikirkanku? Xiao Yue, kau salah paham. Tadi aku hanya hampir saja terjatuh. Presiden Qin hanya mencoba menolongku. Kau melakukannya dengan sengaja. Kau sama saja seperti ibumu. Ibumu menggoda ayahku, dan sekarang kau menggoda suamiku. Kalian berdua, ibu dan anak, benar-benar wanita tak tahu malu. Beraninya kau memukulku? Tidak masalah jika kau membicarakanku secara asal, tapi kau berani menghina ibuku, aku tidak akan tinggal diam. Kau diam saja melihat dia memukulku? Sudah cukup? Kalian ribut seperti ini benar-benar memalukan. Apa yang dia lakukan itu sudah jelas tidak menghargaimu. Ashuo, Presiden Qin, pecat saja dia. Masih banyak penilai profesional lainnya, aku akan membantumu mencarinya. Dia baru saja mengajukan pengunduran diri kepadaku. Sudah mengundurkan diri? Setidaknya kau cukup tahu diri. Xiao Yue, aku beritahu kau, ini terakhir kalinya aku bersabar padamu. Jika di kemudian hari kau masih saja membuat keributan dan bertingkah gila, aku pasti akan membalasmu. Zanyan, jangan pergi dulu. Mari bicarakan baik-baik. Presiden Qin, alasan awalku memilih Waken Group
adalah karena aku melihat potensi pasar susu unta di masa depan. Namun sekarang arahnya sudah jelas. Aku yakin manajer Wang akan segera memimpin kalian semua untuk mengembangkan produk baru. Sedangkan aku, keputusanku sudah bulat. Biarkan saja dia pergi. Keputusannya untuk resign. Apakah ini ada hubungannya denganmu? Shuo, aku tahu kau sangat menghargai kemampuannya, tapi kau tidak perlu khawatir, masih ada aku juga bisa membantumu mengembangkan produk baru. Xiao Yue, aku tidak ingin urusan pribadi mengganggu urusan pekerjaan. Lagi pula Zhan Yan sangatlah profesional. Tentang Luo Buma yang dia katakan, aku belum pernah mendengarnya. Luo Buma? Minuman yang kau buat itu, rasanya sangat murni dan segar. Itu semua karena ada Luo Buma. Apa kau sungguh tidak tahu? Itu karena adanya kandungan kendal. Kamu tidak tahu. Jangan sampai kamu tertipu oleh Zhan Yan. Produk susunya itu, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dia hanya memasukkan potongan susu dan air saja, tidak ada tambahan lainnya. Apa katamu? Kamu melihatnya sendiri? Bukankah susu itu kamu yang meraciknya? Aku. Benar, itu aku. Ikut aku. Kalian tinggal bersama. Sudah begitu akrab satu sama lain, tapi kamu malah pura-pura tidak kenal. Jangan marah. Aku hanya tidak ingin hubungan kita menjadi serumit ini. Sekarang juga, buatkan segelas susu untukku. Sekarang, Benar, buatlah yang benar-benar. Sama persis dengan yang kuminum itu. Shuo. Aku telah membohongimu. Bukan aku yang meracik susu itu. Shuo, pada pagi saat aku menyelamatkanmu, aku memang membawa sebotol susu. Sebenarnya itu untuk kuminum di jalan. Tapi ternyata kamu pingsan. Jadi aku memberikannya kepadamu. Bu, Yan Yan? Yan Yan, Bu, ayo pergi. Kita pulang. tidak bisa. Utang ayahmu masih belum lunas. Xiao. Xiao Yue bilang tidak perlu dibayar lagi. Apa itu benar? Kalau begitu itu benar-benar menyelesaikan kekhawatiran kita. Xiao Yue sangat baik pada kita. Aku dengar dari paman Jiaomu, sepertinya ini karena seorang pria. Bukan. Pria apa? Tidak ada hal semacam itu. Yan Yan, katakan dengan jujur padaku, apakah itu pria yang kamu sukai? Aku dengannya baru bertemu beberapa kali dan tidak ada hubungan apapun. Halo Bibi, nama saya Qin Shuo. Terima kasih atas manisan susu buatan Anda. Karena itu membuat Xiao Yue bisa menyelamatkan saya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Masih ada banyak di sini. Ini adalah susu unta paling enak yang pernah saya minum. Pemuda ini pandai sekali bicara. Yan Yan kami ini, tumbuh besar dengan minum susu ini. Lihatlah kulitnya yang putih dan lembut. Semua orang bilang, dia tidak terlihat seperti anak yang berasal dari gurun. Di mana orangnya? Kenapa kalian lari ke sini? Ayah, tadinya mau langsung pulang ke rumah. Tapi Shuo ingin melihat kain rami. Jadi kami pergi ke tepi sungai dulu. Mereka lelah berjalan, jadi aku menyuruh mereka minum air sedikit. Menantuku yang baik?
kamu sangat tampan dan berwibawa. Sepertinya seleranya anakku cukup bagus. Paman, Bagus-bagus. Karena sudah sampai di sini, tentu saja harus mampir ke rumah. Ayo jalan, mari kita jalan. Jangan melamun lagi, cepatlah jalan. Ayo. Yanyan, apa yang sebenarnya terjadi? Ada apa? Kamu bilang, dia adalah pacarnya Xiao Yue. Tapi aku melihat matanya hanya tertuju padamu. Mana mungkin, ibu jangan bicara sembarangan. Dia adalah presiden dari Huaken Group dan dia pacar Xiao Yue, dia hanya mengagumi kemampuanku meracik susu saja. Ayo. Minum satu putaran lagi. Minum denganmu. Benar-benar mantap. Kinshuo, aku beritahu ya. Di seluruh gurun ini, gadis yang paling cantik, itu adalah putriku. Ayah, Dia hanya belajar sejak kecil, jadi tidak tahu tentang urusan di gurun. Jika tidak, putriku itu pastinya tidak kalah dari Zanyan. Aku beritahu kamu, tahukah kamu? begitukah? Semua yang Anda katakan benar. Itu baru benar. Aku beritahu kamu ya. Setelah kalian berdua menikah, aku juga ingin ke kota besar untuk melihat-lihat. Kudengar wanita di kota itu. Semuanya berkulit sangat halus. Aku benar-benar belum pernah melihatnya. Kalau aku, hanya tahu bahwa ibunya Zanyan sangat cantik jelita. Tapi kenapa aku selalu memikirkan Zanyan? Ternyata susu unta bubuk diproduksi seperti ini. Belum pernah lihat sebelumnya. Dulu aku hanya pernah melihat ibuku membuat balok susu, tapi yang ini benar-benar sangat cepat dan bersih. Perusahaan selanjutnya akan mengembangkan sebuah susu bubuk khusus. Untuk kaum lansia, mereka punya banyak penyakit bawaan. Jadi aku ingin mereka minum dengan lebih sehat. Ini kamu ingin bertanya padaku soal Ramilobuma. Ya, Ramilobuma memang punya banyak manfaat, terutama kandungannya sangat baik untuk kaum lansia. ayo, aku bawa kamu ke tempat lain. Sebanyak ini? Memangnya kenapa? Susu yang dihasilkan oleh mereka harus bisa memenuhi kebutuhan produksi mesin-mesin di pabrik? Dulu aku selalu tahu kalau Huaken sangat hebat dalam bisnis susu, tapi aku tidak menyangka ternyata di balik itu begitu besar pengorbanan kalian. Oleh karena itu kita harus menghasilkan produk yang paling berkualitas, supaya sepadan dengan semua investasi ini. Iya, Aku masih ingin membeli tanah untuk menanam tanaman herbal. boleh saja. Nanti aku bisa minta ibuku untuk membantu kalian memilih benih. Dia sangat ahli dalam bidang itu. Aku berharap Bibi bisa datang untuk mengelola peternakan ini. Pekerjanya kebanyakan anak muda, kurang pengalaman. Jika ada beliau yang membimbing, pasti akan jauh lebih baik. Ibuku, Tentu saja. Bagaimana menurutmu? ibu sudah lanjut usia, memiliki tempat untuk berkegiatan memang sangat bagus, tapi apakah Xiao Yue akan setuju? Itu tidak ada urusan dengannya. Aku dan dia sudah bukan pasangan kekasih lagi. Mengapa putus? Tadinya aku berpikir, walaupun susu itu bukan dia yang menyiapkannya, tapi setidaknya dia pernah menolongku. Jadi sebelumnya aku tidak membongkarnya. Tetapi, ayah. Setelah kami pergi, ayah harus memberi pelajaran pada Zanyan dan putrinya itu. Ada apa lagi? Aku melihatnya merayu Kinshuo. Apa? Kinshuo itu presiden direktur Huaken Group, kekayaannya miliaran dolar, menantu sehebat itu. Apa ayah tega membiarkannya untuk mereka? Kurang ajar. Wanita ini kalau tidak diberi pelajaran, akan makin melunjak. Ayah, bertindaklah setelah kami pergi. Lalu, carikan pria untuk menikahi Zanyan, biar tidak menimbulkan masalah lagi. Aku mengerti. Aku pasti akan mencarikannya seorang pria yang kasar untuk menghancurkannya. nilai hidup kami berbeda, sudah tidak bisa berkomunikasi. Oh ya,
Jika bibi di peternakan, kamu bisa tenang, tidak ada yang berani menindasnya. Iya, terima kasih. Karena hal ini, aku punya satu permohonan. Benar-benar tipikal pebisnis, setelah memberi keuntungan langsung mengajukan syarat. Aku harap kamu bisa kembali ke perusahaan, agar kita bersama-sama mengembangkan produk baru susu unta ini. Terima kasih. Selain dirimu, sepertinya tidak ada lagi bos yang lebih cocok untukku. Lembut, dingin, aroma susu. Maaf, aku ada urusan. Aku pergi dulu. Xiao Yue, kenapa kamu menyuruhku ke sini? Dasar kamu wanita penggoda, apa yang sebenarnya sudah kamu lakukan pada Qin Shuo sampai dia memutusiku? Aku tidak melakukan apa-apa. Jauh Xiao Yue, aku peringatkan kamu, jika kamu memperlakukanku seperti ini lagi, jangan salahkan aku jika bertindak tegas padamu. Kamu berani? Ini semua karenamu. Dasar wanita tak tahu malu, kamu menggodanya. Biar ku beritahu ya, meskipun dia memutuskanmu, itu karena ulahmu sendiri, sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Berhenti. Qin Shuo, aku tidak tahu apa alasannya. Sampai kamu memutuskan aku salah dan akan berubah. Bisakah kamu jangan memutuskan aku? Xiao Yue, mengingat kamu pernah menyelamatkanku, aku bisa membiarkanmu lanjut bekerja di Huaken, tapi hubungan kita sudah berakhir. Apa ini karena dia? Apakah karena dia mengatakan sesuatu padamu? Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Selain itu, beritahu ayahmu, ibunya Zanyan sekarang adalah karyawan perusahaanku. Jika dia berani menghinanya lagi, aku akan bertindak tegas. Zanyan, Shuo, kita perlu bicara. tidak ada yang perlu dibicarakan. Manajer Jiao, kita tidak cocok. Shuo, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kamu sudah mengisi seluruh hatiku, dan sekarang kamu bilang tidak bisa. Lalu bagaimana denganku nanti? Xiao Yue, hubungan kita tidak akan berhasil. Aku tahu aku berasal dari keluarga miskin. Ini bukan masalah uang. Tapi, Hari itu, percakapanmu dengan ayahmu, aku sudah mendengar semuanya. tidak Shuo, itu semua hanya kesalahpahaman. Ibunya Zanyan yang menggoda ayahku. Perasaan generasi mereka, kita tidak akan bisa memahaminya, mereka. Cukup. Presiden Qin, kenapa Anda ada di sini? Ya, aku tidak menyangka, Mi. Di kedai kecil ini begitu lezat. Ayo. Cobalah lagi. Apakah enak? Ya, sangat enak. Kamu sungguh serius ya? Bagaimana? Cobalah cicipi. Rasanya memang lebih pekat dari sebelumnya. Bagaimana caramu melakukannya? Sebab susu mentahnya semuanya dibuat menggunakan susu unta segar. Susu unta segar? Iya. Peternakan dan pabrik kami terhubung menjadi satu, sehingga nantinya semua produk kami bisa menggunakan susu unta segar. Kamu benar-benar gadis pujaan hatiku. Karena Guruang sudah datang, tidak boleh datang dengan sia-sia, bantu aku mencicipinya.
Presiden Qin, si manajer Wang itu, si wajah datar semacam dia, ternyata di depan Nona Zan, tertawanya sangat bahagia sekali. Apa gunanya bahagia? Kalau dia tidak bisa mengembangkan produk baru, aku akan memintanya pergi dari sini. Presiden Qin, kamu tidak sedang cemburu, kan? Diamlah. Bagaimana Enak. Manajer Wang, kalau tidak ada pekerjaan, pergilah ke peternakan untuk beri makan unta. Presiden Qin, Bagaimana hasil penelitiannya? Berikan padaku, biar aku coba. Ayo, ambillah. Presiden Qin, bagaimana menurut Anda? Cukup lumayan. Kenapa kamu masih di sini? Ini adalah laboratorium milikku. Oh, Aku akan segera keluar sekarang. Presiden Qin, saya sudah meracik banyak jenis produk susu, tapi setiap kali mencobanya, saya selalu merasa pada tegukan pertama rasanya memang enak, tapi setelah dicicipi lagi, sepertinya masih ada sesuatu yang kurang pas. pelan-pelan saja. Saat kehilangan inspirasi, cobalah sering pergi berjalan-jalan. Siapa tahu, kamu akan mendapatkan ide baru. Berjalan-jalan? Ada banyak orang tua di taman terdekat. Bawalah produk terbaikmu dan tanyakan pendapat mereka. Para bibi, untuk yang sudah mencoba susu unta bubuk kami, bagi siapapun yang bisa memberikan saran, Kami akan berikan produk khas Waken Group, 1 kaleng susu unta bubuk gratis. Boleh saja. Wah, baik sekali hadiahnya. Ini rasa kesukaanku, tapi menurutku pribadi, akan lebih baik jika rasanya sedikit lebih ringan. Susu ini tidak berbau amis saat diminum. Aku tidak tahu apakah kadar lemaknya tinggi atau tidak. Aku punya darah tinggi, jadi aku hanya boleh minum yang rendah lemak. Wah, enak, aromanya sangat harum. Aku juga baru saja mencobanya. Susu ini agak sedikit berbau amis. Mungkin karena pada saat proses perebusan, suhunya agak terlalu rendah. Untuk orang-orang lanjut usia, mereka membutuhkan nutrisi seperti ini. Jadi, yang terbaik adalah yang alami, yang diekstrak langsung dari susu unta murni. Orang tua lebih menyukai rasa manis yang segar, dan tidak suka rasa yang terlalu membuat mual. Bu, kenapa ibu kesini? Presiden Qin, dia bilang, kamu sedang buntu saat meneliti produk baru, lalu dia memintaku membantumu jika bisa. Lagi pula, dia ingin aku datang ke kota besar untuk memperluas wawasanku. Terima kasih, Presiden Qin. Pendapat ibu sangatlah penting. Aku rasa, Zanyan pasti akan mendapatkan ide-ide baru. Tempat ini sangat bagus ya. Jauh lebih baik daripada kampung halaman kita. Iya, hidup di sini setidaknya terasa lebih mudah. Oh ya, Bu. Apakah Paman Jauh masih mengganggumu? Tidak lagi. Beberapa kali kemarin dia mencoba mencari masalah, tapi para pemuda di ladang berhasil memberinya pelajaran. Sejak saat itu dia tidak berani datang lagi. Syukurlah kalau begitu. Yanyan, ibu minta maaf padamu. Dulu ayah dan ibu sangat ceroboh saat masih muda. Kami berutang uang pada mereka, sampai membuatmu juga ikut ditindas oleh putri mereka. Tidak apa-apa, Bu. Sekarang semuanya sudah membaik. Yanyan, kamu sendirian di sini? Kamu harus ekstra hati-hati terhadap Xiao Yue. Ayah dan anak itu punya sifat yang sama. Jika tidak bisa memilikinya, mereka akan menghancurkannya. Karena Xiao Yue tidak bisa melakukan apapun pada Qin Shuo, maka sepertinya dia akan melampiaskannya padamu. Jangan khawatir, Bu. Aku akan berhati-hati.
Yanyan, besok, temani ibu menemui seseorang ya. Baiklah. Siapa Anda? Paman Qin, saya adalah Xiao Yun. Saat Anda bertugas di desa dulu, Anda pernah mengajari saya membaca dan menulis. Ya ampun. Apakah ini benar-benar kamu? Lihatlah, dalam sekejap mata, 40 tahun lebih telah berlalu. Gadis kecil di masa lalu itu, sekarang sudah mulai berubah. Benar sekali. Putri saya, Yanyan, sudah sebesar ini. Ini, apakah ini putrimu? Benar. Cantik sekali. Kakek. Sungguh gadis yang baik. Xiao Yun, apakah di keluargamu, Yanyan, sudah punya pasangan? Dia masih muda, baru berusia 23 tahun. 23? Aduh, itu tidak mudah lagi. Kebetulan sekali, saya punya seorang cucu laki-laki yang juga belum menikah. Anak ini, saya sangat menyukainya. Bagaimana kalau kita biarkan mereka bertemu, jika mereka merasa cocok, langsung menikah saja. Menikah? Nak, kakek sebentar lagi akan tiada. Apa, kamu sedang sibuk ya? Kalau begitu tidak apa-apa. Abaikan saja kakek. Jangan khawatir, sebentar lagi dia akan sampai di sini. Paman Qin, ini adalah sesuatu yang saya bawakan. Permen susu unta, permen ini sangat enak. Berasal dari unta ternakan kami sendiri. Anda pasti akan menyukainya. Yanyan, kemari, pergilah seduh 1 cangkir. Benar, selama bertahun-tahun ini aku selalu teringat susu unta yang dulu sering dibuat oleh ibumu, rasanya itu loh. Tapi selama bertahun-tahun ini aku belum pernah merasakannya lagi. Kakek, silakan dicicipi. Bagus, inilah rasa yang kucari. Kakek, kakek, Shuo, ini adalah Tante Xiao Yun. Lalu yang ini adalah Yanyan, kalian bertegur sapalah. tunggu sebentar. Kalian semua sedang apa? Jadi ternyata kamu adalah cucunya Paman Qin? Benar-benar suatu kebetulan. Ini, bagaimana bisa jadi begini? Kakek Qin dulu pernah bekerja di desa dan tinggal di rumah nenekku. Jadi mereka punya hubungan persahabatan lama yang sangat erat. Kakek, apalagi rencana kakek? Kalau ingin aku datang, kakek bisa bilang saja langsung. Mengapa harus pura-pura sakit? Lihat betapa lelahnya aku. Kakiku sampai pegal karena berlari ke sini. Ayo, cepat cobalah susu unta ini untuk menambah kalsium. Shuo, Tante Xiao Yun yang membuat susu unta ini rasanya sungguh luar biasa. Jauh lebih enak daripada buatanmu. Ayo kamu cobalah. Sudahlah kakek, aku sudah pernah mencobanya. Tante Zan bahkan memberiku 1 bungkusan besar. Aku adalah petugas penilai susu di grup perusahaan Tuan Qin dan ibuku adalah konsultan pertanian untuk Hwaken Group. Jadi kami sudah saling mengenal sebelumnya. Sudah saling mengenal? Kalau begitu, lalu kenapa kalian belum menikah saja? Menikah? Kakek, Gadis Yanyan ini, aku sudah menyukainya sejak pandangan pertama. Mulai sekarang, selain dia, aku tidak mau cucu menantu yang lain. Kakek, lebih baik kita membicarakan hal yang lain saja. Tidak perlu bahas hal lain lagi. Xiao Yun, lihatlah. Bagaimana dengan menantu ini? Apakah kamu menyukainya? Itu. Terserah keinginan anak muda saja. Tapi menurut saya, mereka sangat serasi. Bu, jangan ikut membuat kekacauan. kalau begitu, bagaimana jika kita membicarakan usulan kakek tadi? Menurutmu bagaimana? Usulan yang mana? Yaitu, usulan untuk menjodohkan kita berdua. Jangan, tidak boleh. Aku tidak tahu, aku tidak mengerti, aku belum memikirkannya baik-baik. Kalau begitu sekarang pikirkanlah baik-baik.
Lalu waktu itu, ketika aku, bagaimana perasaanmu? Kapan? Memangnya ada kapan lagi? Bukankah pada saat itu? Aku sudah tidak ingat. Saat itu saja, hanya sentuhan singkat saja, sama sekali tidak. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu, bagaimana rasanya? Aku setuju. Setuju? Zanyan, tunggu saja pembalasanku. Hadirin sekalian, setelah melakukan lebih dari 1000 kali percobaan dan lebih dari 30 kali penelitian sosial, kami akhirnya berdasarkan kondisi fisik orang Tiongkok telah berhasil mengembangkan produk yang paling cocok bagi tubuh bangsa kita, yaitu susu unta bubuk. Bagus. Mengingat pabrik kami berada di area peternakan, dan area peternakan itu sendiri adalah tempat wisata, pada akhirnya setelah direksi perusahaan dan tim promosi Max 7 memutuskan bahwa susu unta bubuk ini akan diberi nama Silu Tuobao. Silu Tuobao itu adalah sebuah permata yang bersinar di sepanjang jalur sutra, nama yang sangat bagus. Peternakan dan pabrik kita memang berada di jalur sutra, sangat tepat. Benar, Silu Tuobao. Terdengar elegan dan luar biasa. Bagus. Kalau begitu semuanya, mari gunakan susu ini sebagai pengganti bir untuk merayakan lahirnya merek baru kita ini, TOS. TOS. Rasanya memang luar biasa. Susu unta kita ini memiliki standar nutrisi yang sangat tinggi, ditambah dengan elemen-elemen nutrisi itu, masih bisa memberikan rasa yang seperti ini, sungguh hebat. Ayo beritahu kami, bagaimana caranya Anda melakukan ini? Benar sekali. Jika elemen-elemen nutrisi tersebut langsung dicampurkan ke dalam susu bubuk, mungkin sedikit banyak akan mempengaruhi cita rasanya. Akhirnya, cara ini diusulkan oleh kakek Qin. Biarkan para unta makan sesuai dengan tabel komposisi nutrisi, maka susu unta yang dihasilkan secara alami akan mengandung unsur-unsur nutrisi tersebut. Akhirnya cara ini telah kita sepakati bersama dan terbukti berhasil. Hebat sekali, wibawa mantan presiden direktur kita masih tetap hebat seperti dulu. Benar, kalau mantan presiden direktur sudah turun tangan, hasilnya pasti berlipat ganda. Baiklah. Semuanya silakan kembali bekerja, dan Xiao Yue tetap di sini. Shuo, hubunganmu dengan Yanyan tidak sungguhan, benar, kan? Xiao Yue, jangan bahas urusan pribadi dulu. Besok ada peluncuran merek, kirimkan rangkaian acaranya kepadaku untuk kutinjau. Setelah kata sambutan selesai, aku dan Zanyan akan bersama-sama mengumumkan nama merek yang baru. Dia? Atas dasar apa dia melakukannya? Manajer penelitiannya adalah Wang Ye, bukannya Zanyan. Tapi Silu Tuobao adalah hasil penelitiannya. Sudah tidak ada harapan lagi untuk kita, kan? Sudah tidak mungkin lagi. Xiao Yue, kamu adalah penyelamat hidupku. Asalkan kamu bekerja dengan serius, aku akan membantumu sepenuh hati untuk menjadi tenaga ahli pemasaran tingkat nasional. Terima kasih, Presiden Qin. Setelah rencananya disusun, akan segera aku kirimkan. Qin Shuo, aku akan membuatmu menyesal. Apa yang ingin kamu lakukan? Wajah inilah yang telah menggoda pria yang menjadi milikku. Aku tidak menggoda dia. Dia sendiri yang merasa tidak cocok bersamamu, makanya dia memutuskan hubungan denganmu.
Tanpa kamu, kami akan sangat serasi. Dengan sifatmu yang picik dan berpikiran sempit ini, pantas saja dia tidak menyukaimu. Sudah diuntungkan malah berulah, hari ini aku akan menghabisimu. Aku ingin melihat apakah dia akan menyukai dirimu yang sudah tiada atau aku yang masih hidup. Hari ini, meskipun kamu menghabisiku, dia tetap tidak akan menyukaimu. Cukup. Jika dia tiada, semuanya jadi tidak seru lagi. Sekarang juga, aku ingin kamu segera menghinanya. Aku ingin lihat, setelah kamu direndahkan seperti itu, apakah Qin Shuo masih akan mencintai dirimu atau tidak? Jiao Xiao Yue, hanya demi seorang pria, apa kamu harus sejauh ini? Walaupun hubungan kita tidak begitu baik, tapi kita tumbuh besar bersama, dan aku yang menjagamu saat kita di kota. Menjagaku? Kamu menjaganya sampai dia pergi dariku. Tak tahu malu, hancurkan kehormatannya sekarang. Cantik, aku datang. Kamu punya kedai mie yang bagus. Kenapa tidak mengurusnya? Kenapa kamu malah ingin masuk penjara? Bagaimana kamu bisa tahu? Kedai mie milikmu itu sudah aku kunjungi lebih dari 10 kali, hanya karena koki di sana bisa membuat cita rasa yang unik dan berbeda dari tempat lain. Tapi kamu tega-teganya melakukan ini pada orang yang sangat mengagumi keahlianmu? Maafkan saya bersalah. Adakah yang bisa saya lakukan untuk menebusnya? Bagaimana? Sudah bisa menghubunginya belum? Belum, aku sudah mencarinya ke rumah, tapi tidak ada orang. Maksudku, seseorang yang tadinya baik-baik saja, kenapa bisa tiba-tiba menghilang? Wah, apa Zanyan meninggalkanmu sendirian di sini? Kamu tahu di mana dia, kan? Mana aku tahu dia ada di mana? Aku kan bukan pelayannya. Presiden Qin, kalau tidak, biar aku saja yang menemanimu membuat pengumumannya. Tidak perlu. Terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah hadir di acara Huaken Dairy untuk peluncuran merek Silk Road Camel Treasure di lokasi konferensi pers ini. Huaken Group berdiri sejak tahun 1958, menjaga kehidupan bahagia selama 3 generasi, kebanggaan bangsa, bangun pabrik percontohan susu khas kelas dunia. Merek Silk Road Camel Treasure adalah produk baru di bawah naungan Huaken Dairy yang baru saja dikembangkan, yaitu susu bubuk unta, organik berlemak tinggi, berasal dari sumber susu Xinjiang, lembah Ili padang rumput Tangbula dari unta punuk 2. Rasanya unik, kaya nutrisi, dengan kualitas yang sangat baik, dan merupakan merek utama yang sangat didorong oleh Huaken Dairy. Selanjutnya, kami persilakan Presiden Grup Huaken Dairy, Tuan Qin Shuo, bersama pakar pencicip produk susu perusahaan, Nona Zanyan, silakan naik ke atas panggung. Apa yang terjadi? Di mana satu orang lagi? Hanya dia sendirian? Iya, di mana Zanyan? Ini terasa tidak beres. Jangan. Hei, ini apa? Astaga. Bangunlah, cepat bangun. Yan. Gula darahmu rendah dan kamu pingsan lagi. Konferensi persnya. Manajer uang sudah bilang, lusa acaranya akan diadakan kembali untukmu, tenang saja. Syukurlah kalau begitu. Yan, aku ingin minum susu unta. Baik. Aku ingin kamu menyuapiku seperti pertama kali itu. Selamat datang semuanya di acara peluncuran produk baru, Huaken Group kami.
Semuanya, aku melihat dengan mata kepala sendiri. Mereka memberi makan unta itu dengan aposinum. Apa itu aposinum? Itu sejenis racun. Benda itu bisa membuat mulut orang mati rasa jika dimakan. Presiden Qin, bagaimana Anda menjelaskan hal ini? Aposinum. Halo semuanya, saya adalah petugas pencicip produk susu Huaken Dairy Group, Zanyan. Berikutnya, saya akan memberikan penjelasan atas pertanyaan yang diajukan tadi. Unta mengkonsumsi tanaman dari gurun pasir yang bersifat asin dan alkali, seperti aposinum, kaktus, dan tanaman beracun lainnya. Aposinum adalah sejenis tanaman obat. Unta yang memakan aposinum, susu yang dihasilkan justru memiliki nilai gizi yang lebih tinggi. Susu bubuk unta Silutuobao, nutrisi organik yang baik, sangat cocok untuk kalangan lansia, maupun konsumen dengan kondisi tubuh kurang fit. Jika Anda sekalian tidak percaya, silakan mencicipinya. Bahkan jika kalian tidak bisa merasakan nilai gizinya, rasanya sungguh luar biasa. Ya, benar juga. Ini adalah susu unta terenak yang pernah aku minum. Terima kasih atas apresiasinya. Hei, meskipun tidak beracun, kemana kalian menyembunyikan putriku? Hei, Qin Shuo, Anda adalah direktur utama Huaken Group yang terhormat, membawa pergi putriku secara paksa. Apa itu pantas? Apalagi yang terjadi kali ini? Apa yang terjadi? Mungkinkah Presiden Qin sudah merusak masa depan putri orang itu? Pantas saja hari ini dia datang untuk cari gara-gara. Bukannya Presiden Qin dan Sinona Zan itu pasangan? Apakah ini namanya mendua? Putrimu tadi malam sudah melakukan kriminalitas terhadap kekasihku, Zan Yan. Sekarang dia ada di kantor polisi. Semalam dia membawa pergi pacarku Zan Yan. Dia sekarang ada di kantor polisi. Apa? Kamu? Kamu beraninya mengirim putriku ke kantor polisi? Qin Shuo? Kamu sungguh kejam. Bukan saya yang kejam. Dia membawa preman untuk menyakiti Zan Yan. Untungnya Yan Yan cerdas. Jika tidak, akibatnya akan sangat fatal. Ternyata begitu kejadiannya, orang tua ini hari ini datang untuk melakukan pemerasan moral pada Presiden Qin. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Membuat keributan. Di acara peluncuran produk baru orang lain, orang macam apa yang bersikap seperti itu? Kalian diam saja. Qin Shuo, putriku menyelamatkanmu. Kamu bahkan tega menjebak orang yang menyelamatkan hidupmu. Kamu sungguh tak punya hati nurani. Putrimu semalam mengakui sendiri bahwa orang yang menyelamatkanku bukan dia, melainkan Zan Yan. Dia mencuri jasa Zan Yan, bahkan menindasnya di mana-mana. Meskipun begitu, aku masih memberinya kesempatan. Tapi dia malah membalas budi dengan kejahatan, dan malah semakin menjadi-jadi. Orang yang tak punya hati nurani bukan saya, tapi dia. Paman Jiao, walaupun hubungan keluarga kita tidak baik, tapi saya tetap sangat menghormati Anda, Xiao Yue. Ikut saya ke kota, kita saling menjaga. Saya pun tidak menyangka dia ternyata bisa melakukan hal seperti itu. Tidak. Xiao Yue sama sekali bukan orang seperti itu. Dia pasti karena dipaksa oleh kalian. Semuanya? Apa itu Camel Treasure Silk Road? Apa itu kandungan nutrisi? Itu semua hanya akal-akalan saja, sama saja dengan susu dari kampung halaman kami. Paman Jiao, mengenai apakah ini hanya akal-akalan, Anda bisa merasakannya sendiri untuk mengetahuinya. Akan saya coba. Lihat dia, benar-benar tak tahu malu. Orang ini malah membawanya pergi. Benar-benar tak tahu malu. Lucu sekali sampai membuatku tertawa. Iya. Bagus. Silk Road Camel Treasure kita hanya dalam 3 hari peluncuran. Penjualannya melampaui 30 juta dolar. Oleh karena itu saya memutuskan perusahaan kita akan mendapatkan cuti tahunan 2 kali lipat dan bonus tahunan juga 2 kali lipat. Bagus. Semua ini adalah berkat kerja keras murid saya, Zan Yan. Ngomong-ngomong, Presiden Qin, kapan kami bisa merayakan pernikahan kalian berdua? Kabar baik ini? Benar sekali. Mari rayakan. Pernikahan? Rayakan. Makan-makan. Undang kami. Pesta pernikahan? Aduh, Yan Yan.
Yanyan, kepalaku pusing sekali. Ada apa? Apa gula darahmu rendah? Kau membuatku takut setengah mati. Yanyan, gula darahku ini sangat mudah turun. Kamu harus menjagaku seumur hidupmu. Biarkan unta saja yang bertanggung jawab.